habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adatul Mukarram Bapak Ustaz Supriya, Adatul Mukarram wabil khusus juga kepada Ustaz Ru siapa? Astagfirullah. Mohon maaf. Wabil hormat juga kepada Haji Eman beserta keluarga, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan rohani jasmaninya, diberkahi dengan rezeki yang halal yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin. Baiklah, sedikit mengupas tentang sifat-sifat Rasulullah, karena kita sekarang sudah masuk yaitu bulan Rabiul Awal ataupun bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengupas tentang sejarah ataupun ciri-ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh pengen tahu masalah tentang ciri-ciri kelahiran Rasulullah ataupun kehidupan Rasulullah, itu biasanya ada di dalam Al-Barjanji ataupun kitab-kitab Maulid yang lainnya yang sering kita baca, yaitu di bulan Maulid. Ini di dalam kitab juga dimuliakan. Jadi abyadu musyaban bayaduhu bi khumratin, satu ciri fisik Rasulullah kulitnya putih kemerah-merahan. Yang kedua, kata Imam Al-Baihaqi, wa kana aswadal hadaqati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut alis mata yang sangat hitam. Nah, jadi tebal, agak tebal, terus alis matanya hitam. Kalau dari Imam Al-Baihaqi, kan kadang-kadang kalau kita pengen hitam pakai alis mata. Jadi Rasulullah mah asli alis matanya itu adalah sangat hitam. Udah kulitnya putih kemerah-merahan, ditambah lagi rambut alis matanya sangat hitam. Yang ketiga, kata Imam Al-Baihaqi, ahdamal ashbaru, Rasulullah mempunyai alis mata yang sangat lentik.
Nah, bulu matanya lentik. Oh, jadi bulu matanya lentik. Kalau kita kan kalau melihat orang bulu matanya lentik, terus putih badannya, terus lagi apa namanya alis matanya hitam, berarti kan orang tersebut dilihatnya cakep ataupun enggak ganteng. Kalau perempuan cakep. Kalau di sini mah lentik itu kayak semacam siapa ya? Kayak Andri. Andri lah. Kayak Andri lentik. Kulit doang. Kalau Andri kan kulitnya agak ke merah-merahan, agak ke merah-merahan. Nah itu salah satu dari ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari abyadu musroban bayaduru bihumrotin wa kana aswadal hada qati ahdabal asfaro. Terus yang selanjutnya di sini kata Imam Al-Bukhari, karena ida akhoda madzu'ahu minal laili. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida akhoda madzu'aha, di mana-mana ketika mau berbaring ataupun mau tidur, minal laili, di malam hari. Kata Imam Al-Bukhari, wada'a yadahu tahta khaddihi. Rasulullah menyimpan tangan kanannya di bawah pipinya. Jadi Rasulullah ketika mau tidur, biasaan Rasulullah yaitu menyimpan tangan kanannya yaitu di bawah pipi. Itu adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Etika nih. Karena kenapa? Menurut Ibnu Nabawi diterangkan, kalau orang susah tidur di malam hari, itu salah satu obat. Tangan kanan kan biasanya hangat ketika ditempelkan di pipi. Maka salah satunya adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, summa yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah ini doa ketika mau tidur. Makanya ketika mau tidur disunahkan satu, tangan kanan sunnah Rasulullah ditaruh di bawah pipi. Terus memedi ataupun yang jelek-jelek ketika bermimpi, pokoknya jelek lah itu mimpi. Kata Sayyidina Umar, buru-buru umpama meludah ke sebelah kiri, sunnahnya tuh. Karena yang ditakutkan mimpi tersebut terbawa, yaitu ke alam nyata. Setelahnya kita bangun, yang ditakutkan mimpi tersebut menjadinya nyata. Terus gimana kalau kita mimpi nikah ataupun mimpi basah? Jangan meludah, itu kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun mimpi dapat duit, dapat emas, ataupun dapat mobil, ataupun yang lainnya, maka ucapkan alhamdulillah. Kalau mentik mangga gimana itu ceritanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah mentik mangga itu mah. Kemarin malam. Ya kalau mimpi kan? Iya mentik mangga tapi terasa manis, berasa. Pengen banget lama, tapi kayak nyata, tapi pas itu bangun udah ajan gitu, bangun kita begitu. Pengen mimpi itu lagi. Jangan mudah itu mah, udah kenyang. Ya manisnya itu sarapnya bagaimana? Ya itu mah berarti ke apa namanya itu, alhamdulillah, berarti itu salah satu syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutin. Jadi ketika kita umpama bermimpi, kata Sayyidina Umar, bermimpi yang baik-baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Terus ketika mimpi yang jelek-jelek, maka kita buru-buru meludah ke sebelah kiri. Yang ditakutkan mimpi tersebut adalah menjadi kenyataan di dalam hidup kita.
kan bermacam-macam mimpi tersebut. Nah makanya ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa tangan kanan harus di bawah pipi ketika tidur? Kata ulama, justru tangan tersebut akan memberi kehangatan kepada otak. Otak tersebut, insya Allah yang tadinya gundah gulana kagak bisa tidur, itu akan menjadi kebaikan ke otak-otak kita. Makanya insya Allah pasti cepat tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waidas taikodo kola, dan di mana-mana ketika umpama bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Jadi bangun tidurnya dibacakan doa. Terus ketika kita umpama mau tidurnya juga jangan lupa harus baca doa. Baca doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih hadisnya. Jadi ketika umpama kita dalam keadaan tidur terus dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum tidurnya kita membacakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena kenapa bismika? Dengan menyebut nama Allah, Allahumma ahya, Allah yang menghidupkan. Bismika amut, dan kita menyebut kepada Allah amut, Allah yang yang maha pencabut nyawa. Jadi dalam keadaan baik. Makanya jangan dianggap sepele doa ketika mau tidur. Nah ini salah satunya tuh, bisa memperingan ketika sakaratul maut. Nah kita mah kagak tahu yang namanya orang pas begitu bangun tidur kagak bisa bangunin. Katanya kemarin katanya Bang Andre ikut ngaji, pas begitu subuh kagak ada gitu. Oh sebelumnya baca doa dulu, insya Allah ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dicabutnya nyawanya. Nah itu salah satunya. Terus kata ulama, kenapa kalau umpama kata Sidna Umar, kalau umpama bermimpi buruk harus umpama kita meludah ke sebelah kiri? Karena yang kedua kata Sayyidina Umar, setan ketika dalam keadaan mimpi itu terus akan mengikuti kita. Nah maka kata ulama hadis mengatakan ketika meludah ke sebelah kiri maka setan tersebut akan lari terbirit-birit. Nah itu adalah salah satu keterangan ulama di dalam masalah tidur. Makanya tidur juga diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah salah satu kesunahan ataupun salah satu kebaikan di dalam masalah tidur. Kan kalau masalah tidur kan kita kagak tahu orang. Apakah orang yang jam 8 jam 9 udah langsung tidur? Kadang-kadang susah tidur, banyak pikiran, kadang-kadang banyak pikiran ini, banyak pikiran itu. Nah biasakan wadoa yadahu tahta khotihi, disunahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mau tidur tangan kanan di bawah di bawah pipi ketika mau tidur. Ini adalah sunnahnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita membacakan doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan setelah bangun dari tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus yang selanjutnya ketika disunahkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika umpama berbaring, nah jadi kan tidur tiga tuh, satu berbaring, yang kedua adalah yang satu terlentang, yang kedua adalah tengkurap, terus yang ketiga miring. Nah kata ulama, kalau umpama tidur kita miring itu seperti dokter. Nah sudah nih dalam kitab Tibbun Nabawi, ketika tidur kita kan menghadap ke sebelah yang lambung di sini nih. Jadi dari pagi sampai malam makanan tersebut akan dicerna oleh lambung kita semuanya. Sehat tuh, makanya harus ke sebelah lambung tuh, sebelah kiri, terus ke sebelah kanan. Itu seperti tidur dokter. Yang kedua, kalau kita tidurnya tengkurap begini, tengkurap itu kata ulama kayak tidur setan. Kecuali ini mah ada waktu-waktu tertentu untuk tengkurap, ada ketika tidur, tapi jangan keseringan.
Di dalam kitab tersebut diterangkan karena yang namanya jantung ataupun pernapasan ketika tidur begini, dokter begini nih, itu akan menyumbat yang namanya aliran darah, menyebabkan penyakit. Yang ketiga adalah tidur terlentang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuman terlentangnya Rasulullah adalah kaki kanan di atas, terus kaki kiri di bawah. Itu juga kesehatan. Praktekin. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama tentang masalah bab tidur dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bermanfaat walaupun sedikit, dan mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita juga bisa mengamalkannya, karena tidur juga salah satu pahala. Pahalanya apa? Kita mencontoh Rasulullah, berarti kita melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak tidur, terus kita mendapatkan kita ngikuti jejaknya. Allah Subhanahu Wa Taala mencontoh tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sedikit tentang masalah sifat-sifat ataupun tentang masalah kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.